Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda PCX 160 versus EDV 160, dan kebetulan kedua motor ini sama-sama versi ABS. Kita akan bahas seputar perbandingan harga, fitur, spesifikasi, dan tampilannya. Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di depan saya ada Honda EDV 160 versi ABS warna matte red dan Honda PCX 160 versi ABS juga warna matte blue atau warna spesial, karena matte blue sendiri hanya tersedia di versi ABS saja. Nah, bicara soal harga, untuk PCX 160 ABS dibanderol di 35.175.000, sedangkan untuk EDV 160 tipe ABS dibanderol di 38.750.000. Jadi selisihnya kurang lebih di 3 juta lebih ya, antara EDV 160 dan PCX 160. Oke, langsung saja kita bandingkan dari kedua motor ini. Kira-kira mana sih yang lebih baik dari PCX 160 jika dibandingkan dengan EDV 160? Yang pertama, kita bahas dari sektor mesin terlebih dahulu nih kawan-kawan. Jadi di sektor mesin, baik EDV maupun PCX menggunakan basis mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 156,9 cc atau dibulatkan menjadi 160 cc, bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter, sudah dibekali dengan ESP Plus dan sudah menggunakan 4 katup atau 4 valve. Powernya di 16 PS baik di EDV maupun di PCX. Jadi basis mesinnya sama, power yang dihadirkan juga sama baik di EDV maupun di PCX kawan-kawan. Dan jika kita melihat untuk tampilan cover CVT dan cover filter udara EDV ini sama persis dengan Honda PCX. Jadi tidak ada bedanya kawan-kawan. Kita akan lihat dari sisi sebelah kiri, kalian bisa bandingkan untuk tampilan daripada cover CVT dan cover filter udaranya. Jadi menggunakan desain dan tampilan yang sama, warnanya paduan warna silver di bagian belakang, depannya warna hitam ya, sampai ke bagian tengah menggunakan plastik kasar, kemudian di bagian atasnya CVT-nya full hitam. Desainnya sama persis, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang menurut saya seharusnya mungkin diberikan pembeda ya antara PCX dan EDV. Seperti yang kita tahu, untuk EDV sendiri kan matic namun konsepnya semi adventure, yang seharusnya tampilannya itu terlihat lebih robotik dan lebih sangar. Tapi kenyataannya di bagian cover CVT dan cover filter udara ini sama persis, tidak ada perbedaan kawan-kawan. Kalian bisa bandingkan untuk tampilannya seperti ini. Kemudian yang sedikit berbeda di sini adalah di bagian knalpotnya. Nah, di bagian knalpotnya sebenarnya untuk bagian silencernya itu desainnya sama, menggunakan desain yang oval. Yang pertama kita akan lihat dari Honda PCX. Jadi PCX dia desainnya oval seperti ini kawan-kawan. Oval, di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver dove. Nah, di bagian sampingnya terdapat cover muffler menggunakan bahan plastik ya, plastik kasar. Nah, sedangkan di Honda EDV di bagian ujungnya dia desainnya lebih terlihat lebar atau kotak seperti ini, menggunakan plastik kasar juga. Nah, di sampingnya terdapat cover muffler berbahan plat. Jadi memang desainnya ini atau tampilannya mirip dengan knalpot EDV 150. Kemudian di bagian depannya ini ada tambahan cover plastik lagi, plastik kasar, full menggunakan warna hitam. Nah, jika kita melihat dari sisi samping seperti ini, knalpot EDV tampak terlihat lebih sangar dan lebih adventure
Namun sebenarnya kawan-kawan, di bagian selencernya ini sama. Jadi untuk PCX dia bentuknya oval ya. Jika kita melihat dari belakang, dia oval memanjang seperti ini. Di EDV tampak terlihat lebih lebar dan lebih kotak. Namun semua ini hanya tipuan. Ternyata di dalamnya dia bentuknya juga oval. Nah ini dia. Jadi covernya ini menutupi supaya jika kita melihat dari bagian samping dan belakang, itu knalpotnya terlihat besar. Beda dengan di EDV 150 ya, yang memang tampilan knalpotnya itu penuh sejajar dengan end cap-nya, jadi besar. Sedangkan di EDV 160 ini aslinya dia kecil. Ini dia silencernya tipis, namun dibuat gimana caranya terlihat besar. Itu sih. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya ini tidak ada perbedaan juga. Jadi memang tidak ada pembeda di bagian cover radiatornya. Ini sama desainnya seperti ini di EDV 160. Kemudian di PCX dia desainnya seperti ini. Nah ini dia. Jadi sama persis. Jadi cover si PCX ditukar-tukar dengan covernya EDV juga bisa. Ditambah satu lagi dengan cover Vario 160 juga bisa ditukar-tukar. Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk suspensi depannya sama-sama menggunakan shock teleskopik. Belum ada yang USD nih antara PCX maupun EDV. Nah bedanya untuk EDV sendiri karena dia konsepnya semi adventure, suspensinya ini lebih panjang kawan-kawan. Kemudian dari segi keempukan lebih empuk EDV 160 kalau menurut saya. Nah untuk tampilannya berbeda ya. Jadi EDV ini di bagian tabung shocknya menggunakan warna silver, di PCX menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian tabung shock EDV ini tampilannya lebih terlihat sporty karena terdapat beberapa lekukan yang membuat tampilan daripada tabung shocknya ini terlihat berotot kawan-kawan. Sedangkan di PCX walaupun ada lekukan namun tidak sebanyak di EDV 160. Kemudian di bagian pengereman sama-sama disc brake dan sudah sama-sama ABS. Jadi terdapat dua versi ABS dan CBS baik di EDV maupun PCX. Nah bedanya di bagian disknya untuk EDV menggunakan disk tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Di PCX menggunakan non wave. Kemudian untuk grid ABS-nya EDV menggunakan warna chrome, di PCX menggunakan warna hitam. Namun untuk posisi sensornya sama. Untuk sensor ABS-nya dia nempel atau dudukannya berada di bagian suspensi sebelah kiri, di bagian tabung shocknya. Kemudian kaliper sama-sama menggunakan Nissin 2 piston, baik di EDV maupun di PCX. Di versi CBS-nya menggunakan 3 piston. Jadi kalipernya antara EDV dan PCX itu sama di versi ABS maupun di CBS. Kemudian untuk desain velgnya ini berbeda. Jadi EDV menggunakan desain berbentuk V, sedangkan PCX desainnya berbentuk Y yang miring ke belakang. Warnanya pun beda. Untuk EDV CBS menggunakan warna hitam, ABS menggunakan warna coklat. Sedangkan di PCX baik CBS maupun ABS sama-sama menggunakan warna hitam. Yang menurut saya mungkin di generasi yang berikutnya PCX pasti akan mengeluarkan warna coklat di versi ABS-nya. Jadi mengikuti EDV dan Vario ya. Kemudian untuk ukuran ban EDV ini lebih besar sedikit kawan-kawan. Jadi ukuran ban depannya 110/80, ringnya 14. Sedangkan di PCX 110/70, ringnya sama-sama 14. Jadi ring EDV maupun PCX untuk ring depannya sama-sama 14. Nah, jenis ban yang digunakan berbeda. Untuk PCX sendiri menggunakan ban perkotaan, ini dia. Sedangkan EDV menggunakan ban dual purpose karena konsep motor ini kan semi adventure ya. Jadi bannya ini cocok digunakan di aspal maupun di tanah. Berbeda dengan PCX yang lebih cocok digunakan di aspal. Kemudian untuk bagian fendernya, ini desainnya EDV terlihat lebih sangar ya. Desainnya pendek karena memang konsepnya juga sangar. Sedangkan si PCX tampilannya lebih terlihat elegan. Sama-sama terdapat tulisan ABS di bagian fender sebelah kirinya. Nah untuk dudukan plat nomor si EDV ini berada di bawah headlampnya atau di atas fendernya di sini. Sedangkan PCX dia posisinya berada di atas kawan-kawan. Nah kita akan lihat perbandingannya untuk bagian kaki-kaki depan dari PCX dan EDV. Jadi memang kesannya terlihat berbeda. EDV ini konsepnya lebih ke sangar kaki-kakinya, berotot, garang, sedangkan si PCX lebih terlihat mewah dan elegan. Lanjut kita mundur ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk suspensinya sendiri walaupun sama-sama menggunakan double shock, si EDV ini lebih mumpuni karena menggunakan shock tabung merek Showa dengan tabung shock berwarna emas. Sedangkan di PCX dia tidak menggunakan shock tabung kawan-kawan. Kemudian untuk ukuran ban belakang sama antara EDV dan PCX 130/70
per 70, ringnya 13. Nah ini dia, 130 per 70, ringnya 13. Jadi baik PCX maupun EDV, ring belakangnya itu lebih kecil. Jadi belakangnya 13, depannya 14. Jadi sama saja ya antara ring PCX ataupun ring EDV. Kemudian di bagian pengereman sama-sama disc brake. Nah untuk discnya sendiri, jadi depan belakang. Untuk PCX non wave, untuk EDV wave depan belakangnya. Nah kalipernya sama-sama menggunakan Nissin 1 piston di bagian pengereman belakang. Jadi tidak ada perbedaan untuk bagian kalipernya. Kemudian untuk ABS-nya sendiri, jadi baik di PCX maupun EDV hanya satu channel atau hanya terdapat di bagian pengereman depan saja. Belakangnya belum ABS. Nah jika kita melihat untuk tampilan swing armnya, si PCX ini juga terlihat lebih kalem dan lebih elegan. Warnanya sama-sama silver. Sedangkan di EDV dia tampilannya terlihat lebih kekar, lebih berotot, dan lebih garang tentunya. Untuk perbandingannya seperti ini di bagian kaki-kakinya. Jadi si PCX menggunakan velg warna hitam, di EDV menggunakan velg warna coklat. Kemudian kita bandingkan di bagian bodi depan dan pencahayaannya. Jadi untuk PCX di bagian pencahayaan sudah full LED dengan desain headlamp yang menjadi satu. Jadi dia menyatu walaupun di bagian headlampnya ini terdapat 3 sekat ya. Ada DRL yang tertumpuk di sini kawan-kawan. Itu di bagian bawah dan bagian atasnya. Untuk sennya dia menjadi satu reflektornya dengan headlampnya. Sedangkan di EDV headlampnya ini sudah full LED, terpisah desainnya antara kanan dan kirinya seperti ini. DRL-nya di bagian atas ini. Sedangkan untuk sennya dia nongol keluar. Sudah LED kawan-kawan. Jadi untuk sennya sendiri si PCX lebih aman ya, karena reflektornya menjadi satu dengan headlampnya. Sedangkan EDV dia keluar yang kemungkinan akan lebih rawan patah. Itu sih. Kemudian untuk tampilannya sendiri menurut saya, jadi memang karena kedua motor ini beda konsep ya. Si PCX ini dari depan terlihat lebih elegan, lebih mewah, sedangkan EDV lebih garang, lebih berotot dan terlihat lebih sangar. Karena memang konsepnya semi adventure digunakan untuk terabas-terabas. Kemudian untuk bagian visornya, EDV ini menggunakan warna clear atau bening, sedangkan di PCX menggunakan warna smoke atau hitam. Nah di sini terdapat HSTC, yang itu tandanya untuk PCX di versi ABS sudah tersedia fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control, sama seperti di EDV 160. EDV 160 di versi ABS juga dibekali dengan HSTC, namun tidak tersedia di versi CBS. Kemudian yang unggul dari EDV jika dibandingkan dengan PCX, EDV visornya ini bisa di setel untuk naik turunnya, walaupun secara manual. Jadi kita bisa menyesuaikan selera kita, bisa posisi naik atau posisi turun. Sedangkan di PCX dia tidak terdapat adjuster, jadi hanya tersedia satu posisi saja seperti ini. Kemudian untuk dudukan plat nomornya, sekali lagi dia posisinya berada di depan visornya atau di atas headlampnya, yang menurut saya memang agak sedikit mengganggu jika dibandingkan dengan EDV yang posisi plat nomornya di bawah kawan-kawan. Kemudian untuk dari segi dimensinya ini kurang lebih hampir-hampir mirip ya. Jadi lebarnya ini atau gambotnya hampir-hampir mirip, cuma bedanya si EDV ini jarak antara bawah ke atasnya lebih terlihat pendek atau lebih bulat bodi depannya. Sedangkan PCX dia lebih panjang. Jadi jarak dari sini hingga ke atas itu lebih panjang kawan-kawan. Itu sih. Konsepnya tentunya lebih elegan PCX ya. Seperti ini, lebih mewah. Jadi buat kalian yang pengen Matic 160 elegan, lebih baik ambil PCX 160. Tapi kalau kalian jiwanya adventure, suka explore, terus suka tampilan motor garang, mungkin bisa ke EDV. Jadi EDV ini lekukan-lekukannya terlihat lebih banyak. Kemudian kesannya itu berotot di bagian bodi sampingnya. Ditambah ada tulisan Honda di sini menggunakan emblem. Sedangkan di PCX dia lekukannya lebih kalem. Ini dia, lebih terlihat elegan dan mewah. Nah, kalau kalian suka yang mana nih kawan-kawan? Lebih suka yang elegan atau yang garang? Bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kita sudah bandingkan di bagian bodi depan dan headlampnya. Sekarang kita bandingkan di bagian stop lamp dan bodi belakangnya. Jadi dari segi desain karena memang konsepnya berbeda, tentunya tampilannya sangat berbeda di bagian bodi belakang. Jadi EDV menggunakan stop lamp full LED tentunya dengan desain berbentuk X ketika menyala. Kemudian sennya menjadi satu dengan fendernya atau menggunakan fender gantung kawan-kawan. Fendernya ini dia mundur ke belakang, terdapat
plat penghubung di bagian tengahnya. Kemudian di sini terdapat lampu plat nomor yang sudah LED juga dan terdapat mata kucing. Di bagian fendernya tentunya terlihat sangat berotot dan lekukan-lekukannya terlihat lebih sangar seperti ini. Kemudian di PCX, nah desainnya ini dia lebih elegan dan lebih mewah. Jadi memang tidak bisa diragukan, stop lampnya ini mewah banget. Dia desainnya hampir menyerupai huruf X juga. Jadi di bagian atas lurus, kemudian di bagian bawahnya melengkung. Sennya dia beda dengan EDV yang menjadi satu dengan fender atau menggunakan fender gantung. Si PCX ini reflektornya menjadi satu dengan stop lampnya. Jadi lebih aman kawan-kawan. Tidak akan ada yang namanya putus atau patah di bagian sennya seperti di EDV. Kemudian fendernya ini tampilannya lebih simple, lebih elegan, lebih mewah tentunya. Ada mata kucing juga. Dan untuk lampu plat nomornya dia mengandalkan dari bagian atas ini. Jadi cahayanya akan turun keluar. Sedangkan di EDV dia modelnya keluar seperti ini. Kemudian di bagian behel si EDV ini menggunakan model tanduk. Ini dia behelnya terpisah antara kanan dan kirinya. Jadi tampilannya lebih sangar, lebih garang. Sedangkan di PCX dia tidak menggunakan behel tanduk. Jadi menjadi satu antara kanan dan kirinya dan dibalut dengan cover plastik di bagian luarnya sehingga menambah tampilannya semakin elegan lagi. Kemudian di sini ditambah dudukan untuk box belakang kawan-kawan. Jadi buat kalian pengguna Honda PCX bisa pasang box tanpa harus beli bracket. Jadi di sini disediakan posisi untuk memasang box. Sedangkan di EDV kalian harus tambah bracket lagi. Kemudian di EDV terdapat beberapa plastik kasar seperti di bagian bawah sini, kemudian di bagian atas. Sedangkan PCX ini full menggunakan bahan plastik halus, full biru di sini. Tidak ada plastik kasar kawan-kawan. Jadi untuk PCX tentunya lebih unggul menurut saya di bagian bodi belakang. Karena untuk plastik kasar sendiri, ini lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Yang jelas tidak akan bertahan lama jika dibandingkan dengan plastik halus seperti di PCX. Nah kita akan lihat penampakan fullnya dari bagian belakang seperti ini. Nah menurut kalian lebih suka yang mana nih? Konsep elegan atau adventure? Nah sekarang kita bandingkan ke bagian kokpitnya kawan-kawan. Jadi EDV ini tampilan speedometernya terlihat lebih sporty. Nah ini dia. Jadi desainnya hanya kotak memanjang seperti ini dengan background berwarna biru dongker. Kemudian indikator-indikatornya berada di bagian bawah dan bagian atasnya. Ini dia, atas bawah. Kemudian untuk tombol kontrolnya posisinya berada di tengah sini, yaitu bagian atas seperti ini, bawahnya, kemudian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian keamanan tentunya sudah smart key atau keyless. Di bagian keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan answer back. Kemudian di sini terdapat tombol fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka jok dan membuka tangkinya kawan-kawan. Nah jika kita melihat di bagian speedometer PCX, ini konsepnya lebih elegan, lebih mewah. Dan kebetulan ini belum ada akinya kawan-kawan, jadi dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan tampilan speedometernya. Tapi jika kita melihat sudah jelas ya. Jadi untuk EDV dia speedometernya hanya kotak memanjang, jadi simple. Sedangkan di PCX dia menggunakan 3 sekat. Desainnya saja dia melengkung-melengkung seperti daun ya. Jadi di sebelah kiri dan kanan ini ada sekatan yang terpisah. Kemudian di bagian tengah ada indikator atau speedometer utamanya. Di bagian bawahnya terdapat tulisan PCX yang menyala, yang menambah tampilannya lebih mewah. Kemudian ada frame menggunakan warna silver di sini. Jadi memang sangat mewah. Namun untuk posisi tombol kontrolnya ini lebih unggul EDV kawan-kawan. EDV posisinya berada di tengah sini ya. Lebih simple, penggunaannya juga lebih gampang. Sedangkan di PCX dia posisinya berada di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk bagian keamanan sama saja antara EDV dan PCX, yaitu menggunakan smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Nah di sebelah kanan sama terdapat fuel dan seat juga yang berfungsi untuk membuka jok dan membuka tangkinya. Jadi menurut kalian lebih keren yang mana nih tampilan speedometernya? Antara PCX 160 yang elegan dan mewah atau EDV yang terkesan lebih sporty? Lanjut kita bahas ke bagian stangnya nih kawan-kawan. Jadi untuk EDV sendiri dia stangnya ukurannya lebih panjang ke samping dan lebih datar. Jadi di bagian stangnya ini datar dengan konsep yang telanjang. Nah menggunakan warna coklat di versi ABS, bracketnya warna hitam. Nah untuk EDV 160 sekarang posisi racernya ini diubah menjadi lebih pendek sehingga posisi ridingnya lebih nunduk jika dibandingkan dengan EDV 150 yang dulu. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek,
klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, hazard dan starter kawan-kawan. Kemudian jika kita bandingkan dengan PCX 160, nah ini dia. PCX 160 dia stangnya lebih pendek, tidak terlalu panjang seperti EDV. Kemudian konsepnya juga berbeda. EDV itu konsepnya dia lurus, sedangkan PCX ini melengkung di bagian stangnya. Menggunakan warna full chrome. Kemudian posisi stangnya di EDV itu lurus ke samping, sedangkan di PCX dia menekuk ke dalam seperti ini kawan-kawan. Jadi posisi stangnya nekuk ke dalam ya. Sedangkan EDV dia lebih lurus, benar-benar lurus. Si PCX dia nekuk seperti ini. Kemudian untuk PCX sendiri di bagian tombol-tombolnya sama seperti EDV, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, kemudian ada hazard dan ada starter. Nah, untuk konsep stangnya sama-sama telanjang. Bedanya sekali lagi PCX ini terlihat lebih elegan karena warnanya chrome, racernya paduan warna hitam glossy dan chrome. Kemudian di bagian cover bracketnya juga sangat elegan kawan-kawan, menggunakan paduan warna hitam glossy, ada chrome-nya di bagian tepinya, ada logo Honda 3D. Sedangkan di EDV dia lebih simpel ya, menggunakan bahan plastik kasar, ada logo Honda 3D. Jadi memang tampilannya ini lebih sporty, lebih garang. Sedangkan PCX dia lebih elegan seperti ini. Kemudian di bagian handle rem kanan dan kiri, PCX ini menggunakan warna silver, jalunya menggunakan warna chrome. Di EDV menggunakan warna hitam, jalunya juga hitam, namun hand gripnya sama. Nah, kelemahan untuk handle rem warna hitam, dia lama-lama catnya akan luntur kawan-kawan. Jadi ketika catnya luntur, dia akan berubah warna menjadi silver. Sedangkan di PCX karena dia dasarnya memang warnanya silver seperti ini, jadi selamanya akan silver. Catnya tidak akan luntur. Itu sih keunggulan dari PCX. Kemudian di sisi sebelah kiri ini terdapat rak yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Jadi kita bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas, HP-nya bisa kita masukkan ke dalam, kita tutup. Sudah dipastikan waterproof atau tahan air. Kemudian di EDV juga sama, dia raknya hanya satu, posisinya berada di sebelah kiri. Ini dia tertutup ya dalam rak, sama-sama tipe USB kawan-kawan. Jadi tidak butuh adaptor tambahan lagi. Jadi untuk rak dan power chargingnya baik EDV maupun PCX ini seimbang, hingga ke bagian keamanannya juga sama. Sekarang kita bandingkan ke bagian tangki, jok dan bagasinya. Jadi EDV 160 menggunakan kapasitas tangki 8,1 liter. Dan yang baru dari EDV 160 sekarang disediakan cap yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kita mengisi bahan bakar. Dia posisi capnya berada di depan sini kawan-kawan. Sedangkan di PCX 160 kapasitas tangkinya sama 8,1 liter dan sama-sama disediakan cap. Namun untuk posisi capnya si PCX ini berada di sini. Ini dia, jadi berada di bagian tutup tangki luarnya. Sedangkan EDV berada di dalam sini kawan-kawan. Jadi kapasitas tangkinya sama-sama 8,1 liter baik PCX maupun EDV. Kemudian di bagian joknya untuk EDV sendiri di semua versi baik ABS maupun CBS menggunakan warna full hitam. Nah, pembedanya di versi ABS terdapat jahitan ini dia berwarna putih. Sedangkan di PCX 160 di versi ABS-nya menggunakan paduan dua warna untuk bagian joknya, yaitu abu-abu, hitam, dan abu-abu. Sedangkan di versi CBS full hitam kawan-kawan. Kemudian untuk bagian bagasinya di PCX dapat menampung sebanyak 30 liter, di EDV juga sama, dapat menampung sebanyak 30 liter. Kemudian untuk tingkatan saat membuka jok ini juga sama, jadi terdapat dua tingkatan di EDV. Yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua dia lebih maju ke depan. Di PCX juga sama, dia lebih maju ke depan untuk tingkatan keduanya. Jadi baik di bagian tangki, bagasi, kemudian spesifikasi daripada joknya ini kurang lebih sama kawan-kawan. Nah, untuk EDV 160 sekarang joknya sudah dipangkas kurang lebih sekitar 15 mm. Jadi tentunya lebih rendah ya jika dibandingkan dengan EDV 150 yang dulu. Jadi untuk feel berkendara EDV menurut saya sekarang jadi mirip-mirip dengan PCX. Karena kita bisa melihat di sini untuk posisi stangnya ini sama tingginya kawan-kawan. Nah, ini dia sama. Cuma bedanya EDV ini stangnya dia lurus, PCX melengkung. Tapi untuk tingginya, sejajar tingginya ini sebenarnya sama. Ini dia. Kalau dulu di EDV 150 itu kan tinggi ya. Sekarang dia lebih rendah. Kemudian untuk posisi joknya kawan-kawan, jika kita melihat posisi joknya juga sama-sama rendah yang sekarang antara EDV dan PCX.
Jadi buat kalian para perempuan yang pengen naik EDV, dulu di EDV 160 nggak bisa karena terlalu tinggi, sekarang sudah dipangkas joknya, kemudian tampilan depannya lebih kecil. Jadi feel-nya sudah mirip dengan PCX. Nah ini dia. Nah untuk posisi riding di bagian step floor-nya, nah untuk PCX dia lebih landai di bagian depannya. Nah ini dia. Untuk posisi selonjorannya dia lebih landai, sedangkan di EDV dia lebih naik ke atas. Jadi posisinya mungkin karena ini motor Matic semi adventure ya, dibuat untuk selalu ready. Jadi bukan buat santai-santai seperti di PCX. Nah di PCX ini ada tambahan bodi yang menutupi bagian step floor-nya. Jika kita melihat dari bagian atas, nah dia tertutup oleh bodi ini. Sedangkan di EDV dia plong, sama sekali tidak ada penutupnya. Seperti itu sih kawan-kawan. Kemudian untuk dimensi bodinya di bagian atas, nah EDV segini ya. Jadi besar, di PCX juga besar. Nah ini dia. Jadi 11-12 untuk ukuran bodinya. Kemudian ukuran bodi belakang juga 11-12. EDV yang sekarang dia juga lebar ke samping, di PCX juga lebar. Namun bedanya di PCX ini dia lebih melengkung desainnya, lebih terlihat elegan ya. Ini dia elegan, mewah, desainnya melengkung. Sedangkan di EDV dia sudutnya lebih tajam-tajam, lebih terlihat kotak-kotak. Nah emblemnya PCX di versi ABS menggunakan warna emas, kemudian CBS-nya chrome. Di EDV juga sama, untuk versi ABS-nya emas, di CBS-nya juga chrome kawan-kawan. Nah kita akan lihat penampakannya full dari bagian belakang, perbandingan dari EDV 160 dan PCX 160 sama-sama versi ABS. Di belakang seperti ini, kemudian dari bagian samping seperti ini kawan-kawan, dari sisi sebelah kiri kalian bisa lihat. Nah untuk ground clearance tentunya tetap tinggi EDV. Jadi EDV walaupun joknya ini rendah, tapi ground clearance-nya tinggi. Sedangkan di PCX joknya rendah, ground clearance-nya juga lebih rendah. Itu sih. Jadi walaupun jok dan stangnya ini lebih rendah, tidak mempengaruhi ground clearance-nya. Dia tetap tinggi kawan-kawan. Kemudian di bagian depan seperti ini untuk perbandingannya. Dari sisi depan sebelah kiri, jadi memang dari segi konsep ini sangat amat berbeda ya, elegan dan adventure konsepnya. Kemudian dari bagian depan seperti ini kawan-kawan. Nah menurut kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka konsep elegan dengan harga 35 jutaan versi ABS, atau konsep adventure 38 jutaan untuk versi ABS-nya? Mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.